Shalom adik-adik, kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya kepada Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan hari demi hari, untuk cinta kasih Tuhan yang dengan setia memelihara kami. Terima kasih juga untuk nafas segar ketika kami bangun tidur. Ya Bapak, tolong kami untuk dapat menghayati ibadah hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik, shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Kita mau menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun ya. Kita mulai lagi. Mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan selama dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Adik-adik, kita nyanyi yang itu ya, lagu Natal, karena Natal sudah tiba. Kita nyanyi, adik-adik berdiri ya. 1, 2, 3. Hari Natal sudah tiba, la. Mari kita bergembira, la. Musik indah, nyanyian merdu, la. Memberitakan kabar Natal, la. Malam Natal sungguh senang, la. Mari kita bergembira, la. Musik indah, nyanyian merdu, la. Memberitakan kabar Natal, la. Adik-adik, kita masih berdiri ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Noel. Ingat gak lagu Noel ya? Noel. Yuk, 1, 2, 3.
Kita persilakan Laus Mega membawakan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kiranya kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik ya. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Alkitabnya sudah diambil belum? Ayo ambil dulu ya, persiapkan ya. Nah oke, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, kita berdoa dulu. Tuhan kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapak. Hari ini kami boleh mendengar firman ya Bapak. Pimpin kami ya Bapak, pimpin pikiran kami ya Bapak, supaya kami bisa fokus di dalam mendengarkan firman-Mu. Pakai adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus, supaya memahami firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita bacain dulu firman Tuhan ya, yang terambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Sudah semua membukanya? Lalu saya bacainnya, adik-adik ikuti di rumah. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan ketika aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Adik-adik, tema kita hari ini ya tentang Yohanes Pembaptis. Nah, sebentar lagi mau Natal adik-adik ya. Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia ini dengan tujuan menyelamatkan kita semua yang berdosa. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang lahir pada 2000 tahun yang lalu ya adik-adik ya, ada seorang yang diutus Tuhan untuk membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Seperti yang tadi saya bilang, dialah membuka jalan untuk pelayanan Tuhan Yesus. Dia ini adalah anak dari seorang imam yang bernama Zakaria. Di hari tuanya mereka belum memiliki anak. Tetapi Tuhan mempercayakan, memberikan berkat kepada Zakaria dan juga Elizabeth untuk memiliki anak di hari tuanya. Rambut mereka sudah ubanan, bahkan fisik mereka sudah tua. Tapi di saat itulah Tuhan mendengarkan doa-doa Zakaria, sehingga Tuhan memberikan berkat kepada mereka dengan memberikan anak. Dan anak itu dinamai dengan Yohanes. Nah, Yohanes yang sejak di dalam kandungan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Tuhan sudah memberikan tugas kepadanya yang nantinya sesudah dewasa untuk memberitakan, mengenalkan kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, siapakah itu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sesudah Yohanes dewasa, dia memulai pelayanannya. Dia memulai pelayanannya di Sungai Yordan. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia mengajak orang-orang banyak untuk datang kepada Tuhan Yesus ya. Dan dia memberitakan
firman Tuhan ya, supaya orang-orang yang berdosa meninggalkan dosa-dosanya ya dan bertobat. Dia berseru-seru di padang gurun dan berkata, luruskanlah jalan Tuhan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saat itu kerajaan Allah sudah dekat adik-adik dan sudah datang, yaitu Tuhan Yesus. Tapi mereka belum mengenal dia. Mereka cuma tahu bahwa Yesus itu adalah anak dari Yusuf, seorang tukang kayu. Mereka belum kenal bahwa dia itu adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, tugas dari Yohanes ini adalah untuk mengenalkan, memberitahukan kepada semua orang Yahudi, semua orang Israel, bahwa siapakah itu Yesus. Nah, adik-adik, banyak orang berbondong-bondong datang ke Sungai Yordan untuk mendengarkan kesaksian dari Yohanes. Mereka penasaran, jadi, siapakah itu ke Yohanes? Apakah dia itu Mesias? Banyak yang bertanya-tanya adik-adik ya. Mereka datang berbondong-bondong. Ada yang memang penasaran, siapakah itu Yohanes? Ada yang memang murni dia datang ke sana untuk mendengarkan kesaksian oleh Yohanes. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Yohanes. Dan diantaranya banyak yang memberikan diri untuk bertobat lalu dibaptis ya adik-adik ya. Nah, saat itu ada orang Farisi yang ditugaskan oleh imam untuk menanyakan, loh siapalah itu Yohanes ya? Apakah dia itu Mesias? Kok dia melakukan sesuatu banyak sekali? Orang-orang mengajak orang-orang untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Lalu mereka menyuruh untuk bertanya kepada Yohanes ya, dan mereka bertanya, kamu ini siapa sebenarnya? Katanya, apakah kamu ini Mesias yang sudah dijanjikan kepada nabi-nabi sebelumnya? Lalu dia menjawab dengan jujur adik-adik ya, bukan katanya. Saya bukan Mesias seperti yang kalian kira. Saya ini adalah pembuka jalan untuk Tuhan itu sendiri. Nah, dia bilang, dan Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri ada di antara kalian. Dan kamu tidak mengenalnya. Dan aku pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi karena Tuhan yang berfirman kepadaku, Roh Kudus yang diam di dalam Yohanes yang memberitahukan, siapakah itu Yesus? Ya, Tuhan memberikan bukti-bukti kepada Yohanes bahwa Yesus itu siapakah. Dia kasih tahu bahwa nantinya itu Yesus akan datang kepada Yohanes dan suatu tanda akan terjadi saat itu bahwa Roh Kudus akan turun dan di atas orang tersebut. Nah, keesokan harinya adik-adik ya, ketika Yohanes sedang memberitakan firman Allah ya di Sungai Yordan dan banyak membaptis orang-orang, saat itu mungkin lagi ramai sekali ya, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Lalu Yohanes berseru, inilah dia yang kumaksud. Inilah dia yang kumaksud. Bahwa dia ini adalah Sang Juru Selamat. Dan Yohanes memberi kesaksian kepada mereka, dia inilah Sang Juru Selamat yang akan membaptis dengan roh. Saya membaptis dengan, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi dia ini adalah yang akan membaptis dengan roh. Nah, ketika Tuhan Yesus menghampiri Yohanes dan memberi dirinya untuk dibaptis, Yohanes membaptis menolaknya. Tuhan, aku tidak layak untuk membaptismu. Dan seharusnya Tuhanlah membaptis Yohanes, itu maksudnya ya. Tetapi kok Tuhan Yesus meminta saya untuk membaptis dia? Adik-adik ya. Dan Tuhan, jangankan untuk membaptismu, untuk membungkuk
membuka tali sepatumu aja aku tidak layak. Itu yang diberikan Yohanes, kasih tahu Yohanes ya. Tapi Yesus berkata supaya dia dibaptis oleh Yohanes, dan Yohanes pun menuruti adik-adik ya, sehingga Yesus dibaptis saat itu, dan terjadilah apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes. Tanda-tanda yang sudah dibilangnya itu terjadi saat itu adik-adik ya. Langit terbuka, lalu Roh Tuhan turun seperti merpati adik-adik ya, dan hinggap di atas Tuhan Yesus. Nah, saat itulah Yohanes berseru, inilah penggenapan yang dikatakan oleh Tuhan yang mengutus aku, bahwa inilah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan menebus dosa kita, yang akan menghapus dosa manusia. Dan ini adalah anak domba Allah yang ditugaskan untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dan dunia ini dari dosa-dosa. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian saat itu adik-adik ya, dan memberitahukan kepada orang-orang banyak itu siapakah itu Yesus yang saat itu dibaptis. Nah adik-adik, kesaksian Yohanes ini adalah sangat bagus ya adik-adik, karena tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepadanya adalah membuka jalan untuk Tuhan Yesus, untuk pelayanan Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, tugas yang begitu baik, yang begitu mulia, dan dia melakukannya dengan segala kerendahan hatinya. Dan bahkan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, karena dia tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Allah itu sendiri, yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Dan dia dengan segala kerendahan hati, Tuhan Yesus mau menyamakan dirinya dengan manusia saat itu ya. Padahal dia Allah yang maha tinggi, tapi dia mau datang ke dunia ini, merendahkan dirinya sama seperti manusia. Tujuannya untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini adik-adik ya. Nah, itulah tugas yang diberikan Tuhan Yesus, Tuhan kepada Yohanes, untuk membuka jalan, meluruskan jalan untuk Tuhan Yesus. Meluruskan berarti ada yang salah, ada yang bengkok, ada yang segala yang jahat, segala yang tidak baik harus diluruskan, harus bertobat ya adik-adik ya, untuk supaya kita bisa menyambut Sang Juru Selamat itu, Sang Mesias itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini adik-adik, tentang Yohanes yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan ya adik-adik, yang mau memberikan dirinya untuk melayani, memberikan dirinya untuk mengabarkan siapakah itu Yesus. Dan oleh Yohanes banyak orang yang bertobat, banyak orang memberi dirinya untuk dibaptis. Nah adik-adik, di hari yang mau kita rayakan ini, hari Natal ini adik-adik ya, kita harus mempersiapkan diri kita dengan segala kerendahan hati. Kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita, dengan kerendahan hati. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan dirinya, Tuhan sudah memberikan tubuhnya, nyawanya untuk menebus dosa kita manusia ini adik-adik ya. Nah adik-adik, kalian pun sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus mau menjadi saksi seperti Yohanes Pembaptis adik-adik. Terus bagaimana loh saya bisa bersaksi? Banyak yang bisa kita lakukan adik-adik ya. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian sudah bisa bersaksi. Caranya bagaimana loh? Banyak. Dengan kalian menyanyikan lagu puji-pujian. Kalau pas ada acara, kalian mengambil bagian untuk menyanyi, membacakan liturgi, dan bahkan dengan kalian rajin ibadah, membaca Alkitab di rumah, itu juga sudah kesaksian bagi kalian. Dan kalian juga bisa menjadi saksi untuk teman-teman kalian, walaupun waktu di rumah atau di sekolah.
Kalau kalian melihat ada teman kalian yang lagi susah, yang butuh penghiburan, sekalian sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, boleh memberikan hiburan kepada mereka adik-adik ya dengan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyayangi kita adik-adik ya. Karena itu kita harus wajib menyayangi orang yang dekat dengan kita, orang yang membutuhkan pertolongan, dengan memberikan dorongan, penghiburan kepada teman-teman kita yang membutuhkan semangat dari kita melalui firman Tuhan, meneguhkan mereka. Kalian sudah menjadi saksi Allah, sudah menjadi saksi Tuhan. Nah adik-adik ya, tetap semangat. Nah saya harap kalian adik sekolah minggu tetap menjadi pribadi yang mau peduli kepada sesama teman-teman atau kepada orang tua atau kepada siapapun. Jangan lupa adik-adik ya untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan juga jangan lupa harus hormat kepada orang tua ya, dengarkan perintah orang tua. Rajin beribadah selalu adik-adik ya. Jangan lupa berdoa, membaca firman Tuhan di rumah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita menutupnya, dan kita akan menutupnya di dalam doa. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah datang bagi kami manusia yang berdosa ini ya Bapa. Dengan menebus dosa kami ya Bapa, Tuhan sudah merendahkan diri di hadapan kami ya Bapa, dengan tujuan supaya kami boleh selamat. Terima kasih Tuhan atas semua pengorbanan-Mu, atas semua kepedulian-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan semua yang Tuhan sudah lakukan ini tidak sia-sia. Dan banyak jiwa-jiwa yang sudah dipanggil ya Bapak menjadi percaya kepadamu. Bukan cuma percaya tetapi ya Bapak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan setiap anak-anak sekolah minggu ya Bapak, supaya mereka dari hari ke hari boleh rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan rajin juga mendengarkan firman Tuhan dari orang-orang yang rasul-rasul ataupun pendeta-pendeta ya Bapak. Berkati mereka ya Tuhan Yesus, berikan kepintaran bagi mereka, terlebih kepintaran tentang firman-Mu ya Bapak, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang bisa bersaksi. Walaupun pelayanan-pelayanan mereka masih harus dari nol, dan mereka mau dituntun oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kami serahkan ya Bapak di dalam tangan penyertaan-Mu semua anak sekolah minggu ya Bapak, supaya bertumbuh dengan baik, bertumbuh sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa permohonan kami, kiranya Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, turun dari surga rumahku. Selamat datangmu dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa juga, mau berdoa lagi kepada Tuhan. Kita tutup mata lagi, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami
Pimpin langkah kami ya Tuhan, dan berkati hidup kami agar menjadi penyalur berkat dan semangat. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.